Shalom, selamat pagi, selamat beribadah bagi kita, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudari semuanya dimanapun kita berada. Mari kita beribadah, memuji memuliakan Tuhan. Kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 147 ayat 2. 147 ayat 2. Kasih karunia bagi kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa serta anaknya Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini, hari Jumat 21 Agustus 2020, yang tertulis dalam Pangukapon 22 ayat 1. Wahyu 22 ayat 1, demikian bunyinya. Dungi di patudu homma tuau batang aik hanguluan, natio songon sorminan, naruar sian habangsa ni debata dohot biru-biru. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat sebuah sungai, pernahkah ada di dalam pikiran kita satu pertanyaan? Dari manakah air ini berasal? Atau dari manakah mata air dari sungai ini berasal? Bagi saya pribadi, pengalaman saya waktu kecil, banyak aktivitas yang saya lakukan bersama dengan teman-teman sekampung saya di salah satu kampung, yaitu beraktivitas di sungai. Kami mencuci pakaian, mandi, anak-anak bermain di sana. Tapi beberapa waktu yang lalu saya mendengar bahwa sungai yang kami kenal bersama dengan teman-teman satu kampung, sungai ini bahkan sudah hampir kering. Berarti mata airnya sudah kering. Ada lagi karena penebangan pohon di sana sini. Ini menjadi satu perenungan juga bagaimana alam ini karena kerakusan kita, karena perusakan alam sehingga banyak sungai-sungai yang sudah mengalami kekeringan. Ini sangat kita sayangkan. Tapi ada hal yang indah yang bisa menguatkan kita kalau sungai-sungai seperti itu mungkin membuat hati kita miris karena mengalami kekeringan, namun sungai air kehidupan tidak akan mengalami kekeringan. Tidak akan pernah. Karena sumber matanya seperti dalam teks kita ini, yaitu
tahta Allah dan tahta anak domba. Inilah yang mengaliri sehingga tidak akan pernah air berhenti mengaliri memenuhi kehidupan kita. Sehingga Yesus mengatakan dalam Yohanes 5 ayat 38, barang siapa yang percaya kepadaku, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat ini dalam Wahyu 22 menjadi bagian penutup dari kitab Wahyu. Kitab yang mengisahkan suatu hal yang baru, pemulihan yang baru, hidup yang baru. Di tengah-tengah kehidupan orang Kristen pada waktu itu yang mengalami penganiayaan dan penderitaan. Tentu ayat ini menjadi penguat dan menjadi hal yang memberikan kesejukan, penyegaran, kekuatan kepada umat Kristen yang menderita pada waktu itu. Membawa pembaharuan bahwa aku akan memberikan, akan menunjukkan air kehidupan yang jernih, yang murni, yang suci, yang tidak kotor, yang tidak bercacat. Inilah suatu pengharapan dan penghiburan bagi Kristen pada waktu itu yang mengalami penderitaan. Dan juga bagi kita saat ini, di tengah-tengah kehidupan di mana banyak pribadi, banyak keluarga, banyak orang yang mengalami kekeringan jiwa, kekeringan rohani. Banyak juga walaupun dia memiliki segalanya tapi seperti pribadi yang dahaga, yang selalu haus, tidak pernah merasa puas. Hari ini ayat ini menguatkan kita dan mengingatkan kita, marilah kita meminta, melihat apa yang ditunjukkan kepada kita, yaitu sumber air kehidupan yang jernih itu, yang tidak akan pernah kering. Air melambangkan kekekalan, air juga melambangkan Roh Kudus, air juga melambangkan berkat yang akan terus memenuhi kehidupan orang-orang yang setia kepadanya. Dalam situasi hal yang kita hadapi, apapun itu, tentu kita ingin merasakan kehausan kita, kedahagaan kita, mendapatkan kepuasan, maka marilah kepada Yesus, datang kepada Yesus karena dialah air kehidupan. Kita mau datang kepadanya supaya kita merasakan kepuasan. Dahaga kita itu akan terobati karena dialah air kehidupan. Yang kedua, dalam ayat kita hari ini juga mengingatkan kita bahwa tidak ada kepuasan yang sejati yang kita dapatkan dari dunia ini, karena dunia ini menawarkan hal-hal yang membuat kita akan terus haus akan harta dunia, haus akan dunia ini, haus akan hal-hal yang bersifat duniawi. Yesus salah satu-satunya yang memuaskan kedahagaan kita. Itulah yang diperkenalkan dan diingatkan bagi kita pada pagi hari ini. Air itu juga melambangkan kesejukan. Air itu melambangkan berkat. Dan air itu adalah Yesus sendiri yang tidak akan pernah berhenti mengaliri kehidupan kita. Dengan air itu kita bisa menjalani hari-hari kehidupan kita. Mungkin ada banyak cita-cita kita, ada banyak yang kita programkan, ada banyak yang kita sudah jadwalkan. Sama seperti gereja kita yang membuat berbagai program dari setiap seksi. Karena situasi kita dibatasi melaksanakan itu. Ada mungkin program-program keluarga yang terhambat. Tapi hari ini
dipuaskan oleh kebenaran firman Tuhan. Marilah kita hanya bergantung kepada air kehidupan. Sungai air kehidupan itu tidak akan pernah kering. Dan itulah yang menjadi kekuatan kita. Itulah yang memberikan kepuasan sehingga kita bisa bersyukur. Kita bisa merasakan damai sejahtera. Pun ada banyak tantangan yang kita hadapi. Tapi karena air kehidupan itu mengaliri hidup kita, kita akan tetap mengucap syukur. Kita akan tetap bersama-sama dengan Dia, bersemangat. Seperti nyanyian, ada nyanyian rohani, sungai sukacitaku mengalir dalamku. Kalau sudah itu yang mengalir dalam kita, maka aku akan bersukacita dan bergembira. Selamat dialiri oleh air kehidupan yang kekal selama-lamanya. Amin. Hanya Engkaulah ya Tuhan, berair kehidupan yang mengaliri memenuhi kehidupan. Tengah-tengah banyaknya harapan-harapan, keinginan-keinginan, dan tujuan hidup yang mau kami jalani. Banyak hal yang membuat kami haus, sekalipun kami sudah memiliki. Karena kami tidak mengandalkan Engkau. Tidak mengimani bahwa Engkaulah sumber mata air kehidupan Engkau. Tidak pernah bersyukur. Lu merasa. Hari ini kami Tuhan, Engkau aliri melalui kebenaran firman. Sehingga kami rasakan damai sejahtera. Apapun yang kami hadapi, kita bersukacita dalam kehidupan. Berkatilah umat-Mu, jemaat-Mu, manapun mereka berada. Yang melindungi, yang menyertai. Memberkati semua keluarga, orang tua, dan anak-anak yang Tuhan karuniakan kepada kami. Lebih anak-anak kami dalam proses belajar mereka di rumah. Berikan kesabaran kepada kami orang tua, juga kemauan untuk belajar bagi anak-anak, walaupun situasinya. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, yang menyertai perjalanan hidup. Ampuni kami Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bernyanyi dari 695 ayat 1. Yesus Tuhanku di
marilah kita bersama-sama dalam doa Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, Horas Marita.